Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Buat yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, like dan komen, serta share agar tidak ketinggalan video lainnya. Pada tutorial kali ini, saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat half moon accordion wallet yang bentuknya setengah lingkaran, kemudian di bagian dalam ada begitu banyak sekat yang bisa digunakan untuk membawa begitu banyak berat. Seperti ini bentuknya. Buka, penuh. Yuk, kita buat. Buat kotak dengan ukuran 25 x 16. Lalu ambil penanda tengah di sisi 25 cm dan buat kotak ukuran 3,5 x 3,5 di bagian pojok kanan kiri bawah. Tarik garis penanda tengah, kemudian dari tepi bawah buat penanda 6 cm dari tepi kanan dan kiri, lalu tarik garis. Dari garis 6 cm, buat penanda 1 cm ke arah atas dan 1 cm ke arah bawah. Dari garis 1 cm bawah, buat penanda 11 cm dari tepi kiri dan tepi kanan. Lalu setting jangka dengan jarak 11 cm dan buat lengkungan dengan posisi seperti pada gambar. Dan berikut adalah hasilnya. Lalu potong pola non-arsir dan ini akan menjadi pola untuk inner. Kita butuh 2 buah inner dan 2 buah pelapis jika dibutuhkan. Lalu jiplak pola inner non-arsir dan ini akan menjadi pola untuk kombinasi atas. Kita butuh 2 buah dan 2 buah pelapis jika perlu. Jiplak pola inner non-arsir dan ini akan menjadi pola untuk kombinasi bawah. Kita butuh 2 buah dan pelapis jika perlu. Buat kotak berukuran 12 x 12 dan ini akan menjadi pola untuk slot kain kartu. Kita butuh 16 buah kain. Dan pola berukuran 10 x 15 ini akan menjadi pola untuk pelapis slot kartu dan kita juga butuh 16. Buat kotak berukuran 17 x 10 cm dan ini akan menjadi pola untuk kain sekat dalam dan kain untuk kantong wraps. Kita butuh 4 buah outer dan 2 buah inner. Sedangkan yang kecil berukuran 15 x 8 dan akan menjadi pola untuk pelapis sekat dalam dan kantong wraps. Kita butuh 4 buah. Dan yang terakhir buat kotak berukuran 10 x 10 dan ini akan menjadi pola untuk sayap. Kita butuh 8 buah kain. Ini adalah 2 buah kain kombinasi atas untuk outer. Saya menggunakan kain perca. Boleh menggunakan kain yang lain sesuai dengan selera. 2 buah. Dan ini adalah kombinasi bawah masih untuk outer. 2 buah juga. Ini adalah 2 buah inner. Saya menggunakan bahan katun 2 buah. Kemudian ini adalah kain sekat kartu, ada 16. Ini adalah 2 kain untuk sekat dalam dan 2 kain untuk kantong wraps dan 2 kain untuk kantong wraps inner, outer dan inner. Kemudian ini adalah 8 buah kain untuk sayap. Karena menggunakan inner katun, saya menggunakan 2 buah pelapis untuk inner, tetapi outernya tidak. Hanya 2 buah pelapis untuk inner. Karena saya menggunakan kain katun yang tipis, sehingga untuk memberikan efek tebal saya memberikan pelapis pada inner saja. Hanya inner saja saya butuh 2 buah. Lalu ini adalah 2 buah pelapis untuk sekat dalam dan 2 buah pelapis untuk kantong resleting. 2 buah untuk sekat dalam dan 2 buah untuk kantong resleting. Ini adalah 16 pelapis untuk slot kartu. Untuk mengolah slot kartu, ambil kain slot kartu, lipat 2, kemudian setrika untuk memberikan efek lipatan. Kemudian buka kembali, ambil pelapisnya, buka tumpukan kain dan sisipkan pelapis pada lipatan hingga menyisakan kanan kiri dan bawah, lalu setrika hingga pelapis menempel, kemudian tutup kembali. Lakukan itu untuk ke-15 kain lainnya dan pelapis. Kemudian untuk sekat dalam dan resleting, kita pasang pelapis di tengah-tengah, di posisi tengah, kemudian setrika.
Lakukan untuk ketiga kain yang lainnya, hanya bagian outernya saja. Untuk inner, karena ukuran pelapis dan ukuran kain sama, kita langsung posisikan dan kita setrika. Lakukan juga untuk kain dan pelapis lainnya. Resleting utama berukuran panjang 50 cm dan 13 cm untuk kantong dan 3 buah kepala resleting. Lalu selang plastik untuk piping dan bisban untuk piping berukuran lebar 3 cm, lebarnya 3 cm. Siapkan kain kombinasi atas dan kombinasi bawah untuk outer, kemudian tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan di sisi bawah yang lurus seperti ini, kemudian jahit dengan kampuh 1 cm. Lalu buka tumpukan dan arahkan semua kampuh ke sisi kombinasi atas, hanya di kombinasi atas, lalu jahit tindas di bagian kombinasi atas saja. Semua kampuh ke atas dan pasang label jika ada. Lalu ambil kain bisban lipat 2, posisikan pada ujung dari 3,5 cm seperti ini, dan kita akan jahit mulai dari persambungan. Jahit dari persambungan dan jahitannya mepet dengan tepi. Sambil terus melipat kain bisban menjadi 2, jahit mengikuti lengkungan di tepi saja, kampuh kecil, sampai di ujung kotak 3,5 di sisi satunya, dan berhenti menjahit pada persambungan. Berhenti menjahit pada persambungan, kemudian potong kain sesuai dengan kotak 3,5. Potong kain. Lalu masukkan pipa selang plastik mulai dari sisi kanan menuju ke kiri hingga keluar di kiri. Dan gunting kelebihan dari pipa selang. Di sisi kiri, dorong pipa selang plastik hingga di posisi persambungan. Dan kain bisban yang berlebih kita lipat. Kita lipat seperti ini hasilnya. Kita lipat seperti ini. Kemudian bisa gunting kelebihannya dan kita klip. Lalu kita akan jahit. Kita akan jahit mepet dengan pipa. Bisa mulai dari ujung atau agak maju sedikit, tidak apa-apa. Kita jahit mepet dengan pipa. Kita tekan di sebelah pipa agar mesin jahit punya jalur untuk jahit. Dan jika menggunakan sepatu biasa, sebelah sepatu bisa naik di atas pipa selang plastik. Jahit hingga 5 cm sebelum persambungan, berhenti dulu. Kemudian kita akan gunting pipa selang seukuran persambungan. Jadi di ukuran persambungan kita gunting. Lalu lipat juga kain bisban dan lanjutkan menjahit hingga persambungan. Seperti ini, jahit mepet. Lalu gunting sisa dari bisban. Kita cek di sebelah kiri apakah sudah rapat atau belum. Jika belum rapat, kita bisa lanjutkan. Kita bisa ulangi hanya bagian yang belum terjahit hingga piping ini bisa terpasang dari ujung sampai ujung persambungan. Lakukan hal yang sama untuk outer yang lain sehingga nantinya kita punya 2 buah outer yang terpasang dengan piping. Seperti ini. Lalu buat penanda tengah untuk kain outer ini. Kita akan mengolah slot kartu, ambil slot kartu yang sudah terpasang pelapis, kemudian kita buka dan kita balikan lipatannya. Lalu kita jahit tepi kanan dan kiri saja, tepi kanan dan kiri saja sesuai dengan pelapisnya, tepi kanan dan tepi kiri. Melalui sisi yang tidak terjahit kita akan balikan. Terlebih dahulu kita gunting diagonal di tepi-tepinya, kemudian kita balik. Kita balik dan rapikan pojokan-pojokannya hingga pojokan bisa tetap lancip. Bisa menggunakan alat bantu untuk membuat pojokan tetap lancip. Kemudian kita akan lipat bagian bawah mengikuti pelapisnya. Jadi di bagian pelapis dulu kita lipat, kemudian sisi yang tidak berpelapis mengikutinya. Lalu kita bisa pasang klip agar tidak terbuka lipatannya. Jahit tindas di sisi atas saja. Dan lakukan hal yang sama untuk 15 slot kartu lainnya, sehingga kita punya 16 slot kartu. Slot kartu seperti ini. Dari 16 slot kartu ini kita bagi 4, sehingga masing-masing 4, dan ini akan kita pasangkan pada kedua inner dan kedua buah sekat dalam. Pertama-tama inner terlebih dahulu, kita lipat 2 untuk kita potong cekris di lipatan atas dan bawahnya. Kemudian untuk membantunya lagi, kita tarik garis dari penanda ini. Ambil slot yang pertama, kita posisikan di tengah-tengah. Kita posisikan di tengah-tengah dengan jarak 4 cm dari atas. 4 cm dari atas dan posisinya tengah.
Kemudian untuk slot berikutnya, slot kedua, ketiga, dan keempat berjarak 1 cm. Dan kita jahit hanya di bagian bawahnya saja. Jarak dari atas 4 cm, kemudian jarak antara slot 1 dengan slot yang lainnya 1 cm, dan yang dijahit hanya di bagian bawahnya saja. Posisinya juga tetap posisi tengah. Dan pastikan garis jahit paling bawah tidak bersentuhan atau berada di atas dari garis 3,5 seperti ini. Jadi tidak boleh di bawah 3,5. Lalu kita jahit tepi kanan dan kiri dari slot, tepi kanan dan kiri, kanan dan kiri, sehingga slot kartu kita sudah jadi pada 1 buah inner. Lakukan hal yang sama untuk inner yang kedua, untuk 4 slot lainnya, dan hasil sebagai berikut. Lalu ambil kain sekat dalam, kita lipat 2, gunting cekris di lipatan atas dan bawah, dan seperti tadi kita tarik garis untuk membantunya. Tarik garis, dan buat penanda 2 cm dari tepi atas, 2 cm dari tepi atas. Slot yang pertama kita lipat, kita posisikan di tengah-tengah, dan kita jahit bagian bawahnya saja. Kemudian untuk slot kedua, ketiga, dan keempat jaraknya hanya setengah senti. Jadi sekali lagi, kalau tadi jaraknya 1 cm, maka di bagian ini jaraknya hanya setengah senti, dan sama-sama dijahit bagian bawahnya saja dan posisi tengah. Setelah terjahit bagian bawah, kemudian kita akan jahit sisi kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri kita jahit, pastikan jahitannya kuat. Dan pastikan jahitan paling bawah tidak melewati pelapis. Jadi di atas pelapis seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk sekat dalam lainnya, sehingga kita punya 2 seperti ini. Lalu tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan, dan kita akan jahit keliling, sisakan lubang pembalik di bagian atas. Penanda tengah saling bertemu, kemudian kita jahit keliling berdasarkan pelapisnya. Lalu sisakan lubang pembalik di sisi atas. Lalu gunting diagonal di masing-masing sudutnya. Dan dari lubang pembalik kita balikan kain. Hati-hati karena cukup berat. Kita balikan kain, sekaligus juga kita rapikan bagian sudut-sudutnya. Bisa menggunakan alat bantu agar sudutnya bisa tetap lancip. Lalu lipat kampuh lubang pembalik ke arah dalam. Klip. Dan kita akan tutup lubang pembalik sekaligus menindas bagian atas. Hanya bagian atas saja. Jadi bagian atas kita jahit tindas sekaligus menutup lubang pembalik. Dan berikut adalah hasilnya untuk sekat dalam. Kita akan mengerjakan kantong, ambil kain kantong, outer dan inner, kemudian red slatting, masukkan kepala red slatting. Siapkan kain zipper tape berukuran 4 x 6 cm. Lipat ujungnya masing-masing 1 cm, kemudian lipat lagi dan posisikan ujung zipper pada tepi kain, lipat sehingga bagian lipatan masih ada sisa, dan jahit untuk kedua sisinya, dan gunting kelebihan dari zipper tape. Lalu lipat 2 dan buat penanda tengah pada red slatting. Buat juga penanda tengah pada kain inner dan kain outer dari kantong. Lalu tumpuk kain inner, kemudian zipper, dan kain outer. Penanda tengah saling bertemu, sisi bagus kain saling bertemu. Rel red slatting menghadap ke atas dan kita jahit sesuai dengan pelapis. Jika kepala red slatting mengganggu, kita bisa hentikan, kemudian kita tarik ke posisi yang aman. Tumpuk kembali outer inner dengan sisi buruk saling berhadapan, kemudian jahit tindas di tepi lipatan. Dan pasang outer inner lainnya di sisi red slatting satunya, hingga kita punya seperti ini. Lalu pertemukan outer dengan outer, inner dengan inner. Red slatting, zipper tape-nya menghadap ke sisi inner. Ke sisi inner, dibelokkan ke sisi inner. Dan pertemukan persambungan dengan persambungan. Jadi tetap dijaga persambungan dengan persambungannya tetap sama. Kemudian diklip. Penanda tengah saling bertemu, kita klip, baik outer maupun inner. Lalu kita akan jahit keliling dengan menyisakan lubang pembalik di sisi inner. Kita jahit dengan kampuh 1 cm dengan tetap mempertahankan persambungan antara outer dengan inner, kanan dan kirinya harus tetap sama. Kita
kita jahit dan sisakan lubang pembalik di sisi inner. Lalu gunting diagonal di masing-masing sudutnya. Melalui lubang pembalik, buka resleting dan balikan kantong, seperti membuat pouch biasa. Kita keluarkan, sambil tangan tetap masuk untuk merapikan pojokan-pojokan, baik outer di bagian atas dan bawah, terutama atas dan bawah, agar tidak blesek. Kemudian di sisi inner juga kita rapikan dan lipat kampu lubang pembalik ke arah dalam. Kita akan tutup lubang pembalik dengan cara menindasnya secara langsung dengan menggunakan mesin. Kita jahit, tindas di bagian bawah untuk menutup lubang pembalik, lalu masukkan inner ke dalam outer dan rapikan. Rapikan terutama di bagian sudut atas, dan zipper tape tidak mepet di ujung, jadi masih ada sisa seperti ini. Lalu ambil kain sayap, kita tumpuk dengan sisi bagu saling berhadapan, dan kita jahit 3 sisi, hanya 3 sisinya saja dengan kampuh 1 cm. Kita tumpuk dengan sisi bagu saling berhadapan, kemudian kita jahit ke 3 sisinya, dan sisakan 1 sisi tidak terjahit untuk lubang pembalik. Lalu gunting diagonal di sudut-sudut yang terjahit, dan melalui lubang pembalik kita balikan sayap. Rapikan pojokan-pojokannya dan jahit tindas hanya di sisi kanan dan kiri saja. Jadi lubang pembalik tetap tidak terjahit. Lakukan hal yang sama untuk ke-6 kain sayap lainnya sehingga kita punya 4 buah sayap. Lalu ambil kain inner, kita buat penanda 1,5 dari kotak 3,5 bawah. Jadi 1,5, jaraknya 1,5. Ambil kain sayap, kita posisikan sisi yang tidak terjahit ke arah luar di posisi 1,5 ini. Kemudian kita klip, kita lihat bagian belakang ada sisanya. Kita jahit mengikuti lengkungan dari inner. Lalu gunting kelebihan kain sayap berdasarkan ukuran dari inner. Dan pasang kain sayap di sisi inner satunya dan 2 sayap pada inner yang lainnya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ambil resleting, kemudian buka, dipisahkan, dan buat penanda tengah. Lalu posisikan 1 buah resleting, penanda tengah saling bertemu, seperti ini. Resleting menghadap ke atas, dan kita posisikan resleting mengikuti lengkungan. Mengikuti lengkungan dari inner. Lalu klip, dari ujung sampai ujung. Lalu jahit resleting pada inner, mepet pinggir saja. Tujuannya adalah untuk memasang resleting pada inner. Hati-hati di lengkungan-lengkungan, tetap pertahankan penanda tengahnya. Jahit dari ujung sampai ke ujung. Pasang pasangan dari resleting pada inner hingga kita punya 2 buah inner yang terpasang resleting. Lalu ambil outer, tumpuk dengan inner, dengan sisi bagus saling berhadapan, penanda tengah saling bertemu. Kita klip terlebih dahulu. Kemudian kita posisikan outer dan inner, tumpukan outer dan inner, dan klip. Hati-hati posisi dari resleting, jangan sampai resletingnya terlipat sehingga mengganggu proses jahit. Rapikan resletingnya. Kita bisa gunakan klip yang cukup banyak, resletingnya dirapikan agar jangan sampai terlipat dan mengganggu proses jahit. Proses jahit berikutnya dilakukan dengan sisi outer berada di atas. Kita masih harus rapikan. Dan jahit mengikuti garis jahit piping sebelumnya. Jadi jahitnya mengikuti garis jahit dari piping, pelan-pelan saja. Pastikan bahwa kita menjahit sesuai dengan garis jahit piping agar pipingnya bisa mepet. Pelan-pelan saja, sambil melepaskan satu persatu dari klip. Dan pastikan resleting tidak ikut terjahit dari ujung sampai ujung. Lalu balikkan outer inner dan rapikan. Kita bisa cek apakah sudah terjahit dengan baik. Pastikan juga sayap tidak ikut terlipat dan terjahit, jadi mengganggu. Sayapnya tetap seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk outer dan inner lainnya, sehingga kita punya 2 buah outer dan inner seperti ini. Kita akan pasang kepala resleting, samakan ujung resleting dan kotak 3,5 harus sama.
kotak 3,5 harus sama persis, kemudian kita masukkan kepala resleting. Harus sama hingga kita tarik kepala resleting sampai hampir mendekati ujung dan pasang kepala resleting yang kedua. Sekali lagi, garis kotak 3,5 harus sejajar seperti ini. Lalu sedikit melipat-lipat, kita pertemukan outer dengan outer bagian bawah. Sedikit melipat-melipat, kita selesaikan satu persatu. Jadi outer terlebih dahulu kita selesaikan, pertemukan outer dengan outer, sisi bagus dengan sisi bagus di bagian bawah, dan klip dan jahit dengan kampuh 1 cm. Proses berikutnya akan terlipat-lipat. Kemudian setelah outer selesai, kita akan pertemukan inner dengan inner, melipat lagi. Inner dengan inner bagian bawahnya. Rapikan, kemudian pertemukan inner dengan inner saja di bagian bawah, kemudian klip. Dan kita akan jahit bagian bawah saja, tapi sisakan lubang pembalik. Lubang pembaliknya diusahakan tidak terlalu kecil, besar saja agar tidak mempersulit ketika nanti kita akan membalikannya. Kita jahit kecil saja di bagian inner, kanan dan kirinya, sisakan lubang pembalik. Lalu bagian sudut, bagian 3,5, kita pertemukan garis jahit di tengah-tengah resleting. Baik outer maupun inner, ini inner terlebih dahulu, pertemukan garis jahitnya pada tengah rel resleting sehingga bagian sudut-sudutnya membentuk segitiga. Lakukan hal yang sama juga untuk outer. Garis jahit tengah bertemu dengan tengah rel resleting sehingga membentuk sudut di kanan dan kirinya. Lalu samakan kanan dan kiri dari outer dan inner. Jadi pastikan kanan dan kiri dari outer dan inner sama bentuknya, sama ukurannya, dan harus rapi. Kemudian jahit dengan kampuh 1 cm. Kita akan jahit dengan kampuh 1 cm. Tapi pastikan terlebih dahulu bahwa lipatannya, bahwa ukuran antara outer dan inner harus rapi dan sama. Seperti ini. Gunting kelebihan dari resleting. Dengan cara yang sama kita tutup sudut satunya hingga hasilnya seperti ini. Kedua sudut tertutup, lalu dari lubang pembalik kita balikan dompet yang kita sudah selesaikan. Hati-hati, sedikit berat karena banyak pelapis. Kita balik dan kita rapikan. Pastikan bahwa sayap-sayap tidak ikut terjahit dengan sudutnya. Sayap-sayap masih tetap sama seperti sebelumnya. Kita rapikan, kita masukkan tangan dalam lubang pembalik, kemudian kita rapikan sudut-sudutnya di bagian outer maupun bagian inner. Kita rapikan sudut-sudut dan kita coba untuk tutup. Bisa tertutup dengan baik. Bentuknya sudah rapi. Kemudian kita buka lagi dan kita lipat kampuh lubang pembalik. Untuk mempermudah proses berikutnya, kita lengkungkan dompet sehingga lubang pembalik kita letakkan, kita posisikan ke atas seperti ini. Agak kita lengkungkan, kita lipat kampuh lubang pembalik. Kemudian klip dan kita akan jahit. Kita akan jahit tindas sekaligus menutup lubang pembalik. Lalu kembalikan posisi ke semula seperti ini. Dan kita akan pasang sekat-sekatnya. Pertama-tama sekat dalam, kita lipat pada sayap. Kita lipat pada sayap, kemudian kita jahit. Lipatannya harus lurus. Di sisi berikutnya, kita juga lipat sayap dengan ujung dari sekat berada di dalam. Kita bisa jahit dari luar seperti ini. Ini lurus. Lakukan hal yang sama untuk sekat kantong resleting. Jadi dilipat, lipatannya lurus kanan dan kiri. Kita bisa jahit dari luar seperti ini. Jadi sudut-sudut dari sayap tetap melengkung, tetap membentuk sudut, sedangkan sisa dari sayap harus tetap lurus. Dan jahit dan pastikan bahwa jahitannya cukup kuat. Lalu pertemukan sayap satu dengan sayap yang kedua dengan cara membalikkan dompet sehingga outer berada di dalam seperti ini, dan jahit pertemuan antara sayap dengan kampuh kecil tapi kuat. Dan lakukan hal yang sama untuk kedua sisi sayap lainnya. Perhatikan outer berada di dalam. Outer berada di dalam sehingga sayap bisa saling bertemu. Kemudian balikan. Jika sudah selesai terpasang kedua sayapnya, lalu balikan dan rapikan bentuknya.
half moon accordion wallet kita sudah selesai. Kita bisa rapikan, kita bisa gunting benang-benang. Dan tutorial kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana cara membuat half moon accordion wallet ini. Terima kasih.